Sorotan lain, Saudara, Polda Metro Jaya telah menerima hasil forensik digital atas rekaman kamera pemantau di area kolam renang tempat kejadian perkara kematian anak Tamara Tiasmara. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi mengatakan hasil forensik digital menunjukkan rekaman asli tanpa disunting. Penyidik di Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan mendalami bukti CCTV itu dan segera meminta keterangan ahli terkait. Sementara polisi masih menunggu hasil otopsi usai ekshumasi putra dari anak selebritas Tamara Tiasmara. Bahwa barang bukti CCTV yang diambil dari TKP kemudian diserahkan ke tim pemeriksa digital forensik dinyatakan asli. Video tersebut adalah video asli tanpa editan. Jadi status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polisi menaikkan status kematian anak dari artis Tamara Tiasmara yang tewas karena diduga tenggelam di kolam renang ke tahap penyidikan. Polisi memastikan kasus ini naik ke penyidikan karena telah menemukan dugaan pelanggaran pidana. Namun, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi menyebut dari hasil rekaman CCTV, terlihat ada teman dekat Tamara Tiasmara yang mendampingi korban saat peristiwa tenggelam. Gelar perkara yang kita laksanakan, kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Berdasarkan rekaman CCTV ada dugaan 359 KUHP, yaitu karena kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia, namun tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mengembangkan apabila kita menemukan potensi pidana yang lain. Kemarin, ibu korban, artis Tamara Tiasmara menjalani pemeriksaan tambahan sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Tamara menyerahkan proses penyidikan penyebab kematian anaknya kepada polisi karena ia tidak berada di lokasi saat peristiwa anaknya tenggelam. Saya nyampe di lokasi itu, kondisinya kan Dante udah meninggal ya, dan ditemani oleh siapa? Saya sudah ceritakan semuanya kepada pihak kepolisian, dan berwenang saya untuk memberitahu ke orang-orang itu kan kewajiban kepolisian untuk menjelaskan. Kalau saya yang menjelaskan nanti Tamara terkait status kasus ini naik sidik gimana? Alhamdulillah sangat mengapresiasikan kepolisian ini cepat banget. Kan dari awal kita datang, terus langsung kemarin proses otopsi, terus penyelidikan, sekarang sudah penyidikan, itu alhamdulillah banget, kayaknya belum sampai seminggu ya, udah cepat banget. Polisi sudah memeriksa 20 orang saksi untuk mengusut penyebab kematian anak artis Tamara Tiasmara, termasuk teman dekat ibu korban. Polisi menerapkan pasal 359 KUHP terkait dugaan unsur kelalaian hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia untuk menyelidiki penyebab kematian anak artis Tamara Tiasmara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi baru saja menaikkan status kematian anak artis Tamara naik ke tahap penyidikan. Seperti apa perkembangan kasus ini? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Sisko, selamat sore. Jadi apa fakta-fakta terbaru sebenarnya yang ditemukan oleh polisi dalam kasus ini? Baik, selamat sore Nilu dan juga saudara. Fakta-fakta menarik yang kemudian sudah ditemukan adalah dari hasil penelitian awal seperti itu yang bisa dijelaskan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya, bahwa dari rekaman CCTV ini tanpa adanya suntingan dan juga masih memerlukan pemeriksaan oleh ahli. Itulah kemudian disampaikan dari pihak kepolisian terkait meninggal ya anak pesohor Tamara Tiasmara. Kemudian juga adalah penetapan dari adanya dugaan unsur pidana seperti itu, di mana ada penetapan pasal 359 KUHP ataupun juga dalam hal ini adalah unsur kelalaian. Namun memang pihak kepolisian juga akan mencari ataupun juga
mengeksplor lebih jauh seperti itu, apakah adanya kemudian unsur-unsur pidana lain ataupun juga penetapan pasal lain dalam kasus ini. Cukup menarik sebenarnya Nilu dan juga saudara dari hasil kemudian yang disampaikan oleh pihak kepolisian setelah setidaknya memeriksa sejumlah alat bukti, mulai dari keterangan 20 saksi, kemudian mengumpulkan CCTV, dan bahkan yang terakhir atau yang teranyar adalah pemeriksaan dilakukan proses ekshumasi. Inilah yang kemudian masih ditunggu untuk laboratorium forensiknya, menyusul juga dengan hasil pandangan daripada ahli terkait masalah digital forensik. Inilah sejumlah fakta ataupun juga hal-hal kemudian yang masih perlu dikembangkan, dan kami tunggu kemudian update ataupun juga informasinya dari pihak kepolisian terkait meninggalnya dari Dante sendiri yang berusia 6 tahun. Nah, cukup menarik di sini nih loh, ketika kemudian ke pihak kepolisian ini menyangkakan pasal 359, karena kalau kita lihat ini pasal 359 dalam KUHP Nilu dan juga saudara, barang siapa kemudian seseorang ini menyebabkan kelalaian yang menyebabkan orang mati dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara. Orang-orang kemudian yang dari 20 orang yang diperiksa ini adalah orang-orang kemudian yang terikat ataupun juga terkait dengan masalah ini. Cukup menarik, selain kemudian sang ibu yaitu Tamara Tiasmara seperti itu, ada juga orang dekat yang kemudian dipercaya untuk menjaga sang anak yaitu Dante dalam proses ataupun juga latihan renang. Nah, bisa saja ini adalah asumsi-asumsi yang kemudian juga cukup berkembang. Apakah ini akan melibatkan dari orang yang dipercaya ataupun juga pihak pengelola ataupun seperti apa? Ini masih terus berkembang dan juga digali pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Jadi kita masih menunggu siapa kemudian juga yang menjadi tersangka dalam kasus kematian Dante yang berusia 6 tahun ini di kolam renang di kawasan Durensawit. Kembali ke Anda Nilu. Baik, masih ada dugaan kelalaian di situ ya. Nanti akan kita ikuti terus perkembangannya. Terima kasih Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV.